Hai Anika, guys di sini. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas S22 Plus dan juga Huawei P50 Pro, sekarang kita akan bahas seri flagship terbaiknya Samsung, teratasnya Samsung, yaitu S22 Ultra, dan akan kita bandingkan dengan iPhone 13 Pro Max karena ini adalah seri tertingginya iPhone dan ini adalah seri tertingginya Samsung. Jadi perbandingannya seharusnya pas. Jadi Samsung S22 Ultra ini dibanderol dengan harga Rp17.999.000 untuk varian terdahnya di 8128. Sementara iPhone 13 Pro Max di iBox untuk yang storage 128GB dibanderol dengan harga Rp19.999.000. Selisih 1 juta dengan Samsung S22 Plus varian tertinggi 12512 yang harganya Rp20.999.000. Untuk konfigurasi kameranya, Samsung S22 Ultra 108MP main kamera, 10MP periskop telefoto, 10MP lagi telefoto dan 12MP ultra wide. Untuk selfie kameranya ada di 40MP. Sedangkan untuk iPhone 13 Pro Max semua resolusinya itu 12MP wide, 12MP telefoto, 12MP ultra wide dan 12MP selfie kamera. Harganya lebih mahal iPhone tapi secara resolusi kameranya Samsung lebih tinggi dan lebih lengkap juga untuk konfigurasi kameranya. Tapi apakah dengan resolusi kamera yang tinggi hasilnya bisa bagus juga? Kita cobain untuk main kameranya dulu dan hasilnya untuk Samsung S22 Ultra gambarnya ini kayak lebih enhance lagi ya. Jadi kontrasnya itu bayangannya terus baju saya warna hitamnya itu lebih pekat, sementara di iPhone itu kayak lebih flat gitu. Kalau saya sih pribadi lebih suka kameranya Samsung di sini karena detail-detailnya kayak lebih tajam dan juga lebih dapet. Sekarang kita cobain untuk kamera zoomnya ya. Kalau misalkan dari jumlahnya sih seharusnya iPhone kalah karena iPhone cuma mentok di 15, sedangkan untuk di Samsung bisa sampai 100 kali. Jadi sekarang kita coba untuk 10 kalinya dulu di Samsung. Dan saya mau coba plat mobil depan itu ya, karena kalau dari sini saya nggak bisa baca. 15 di, waduh ini aja udah kelihatan ya kalau iPhone udah pixelated. Sedangkan Samsung 10, kita coba di 30-nya dulu deh. 30-nya dia, 30 dan mentoknya di 100. 100-nya kita coba juga. Wah, berarti sama dia ini di processing lagi ya. Jadi kayak semacam ditajamkan lagi sama dia karena ini ya pixelated memang tapi nggak parah gitu. Biasanya untuk HP-HP flagship yang 100 kali dia bakalan pixelated, tapi dengan processingnya Samsung ini jadinya nggak pixelated. Dan iPhone mentoknya cuma segini ya. Jauh banget nih. Ini aja iPhone di bagian tulisannya ini udah ya masih bisa dibaca ya. Nggak bisa ding, nggak bisa dia. Burem, ya. Sementara untuk yang Samsung dengan 100 kalinya bagian bawahnya aja bisa nih, 0525. Jadi mobil itu tahun 2020. Sekarang kita cobain untuk kamera potretnya biar gampang juga. Jadi saya mau potret Ari aja. Ini kondisi nggak terlalu backlight ya, yang mendung. Ini 1 kali dan di iPhone juga 1 kali. Sekarang kita coba sama-sama 3 kalinya untuk zoomnya. Jadi kalau 3 kali Samsung begini, iPhone begini. Nah di iPhone itu ada banyak mode potret ya. Jadi ada natural light, ada studio light, starlight mono. Sebenarnya sama aja tapi beda nama. Jadi kalau di Samsung namanya blur, terus studio, high key mono, backdrop, color point gitu. Color point itu kayak ya dia bakalan mendetek AI manusia. Jadi lainnya akan hitam putih, sementara untuk yang manusianya enggak. Di iPhone kalau nggak salah juga ada ya, sebentar ya. Kalau iPhone ternyata nggak ada ya, adanya stick light seperti ini. Wis, jadinya kayak begini, kalau yang tadi begini. Nah, jadi ini fitur-fitur yang mungkin ya bisa kalian manfaatkan dengan baik. Kalau misalkan pengen bosan dengan foto-foto itu aja, bisa memanfaatkan efek-efek potret yang ada di kedua HP. Nah, iPhone 13 Pro Max keluar dengan fitur yang baru, namanya adalah Cinematic. Dan di iPhone 13 Pro Max ini untuk mode Cinematicnya itu bisa kita olah lagi. Jadi kalau misalkan videonya udah jadi, kita masih bisa pakai edit lagi di mode post editingnya. Jadi contoh ya kalau Cinematic seperti ini, terus saya pencet bagian lain, tulisan di belakang sana ya. Tuh dia akan pelan-pelan ngeblur di sana tuh. Pindah lagi ke kamera, nah seperti ini. Dan ini kita bisa atur juga nanti di post editing. Misalkan lampu yang di sana, tuh ya.
Tuh, jadi kalau misalkan kalian pengen bikin video ala-ala sinematik, bisa. Nah, kalau udah jadi seperti ini ya, kita bisa atur lagi untuk mode blurnya. Jadi kita bisa atur bukaannya juga. Kalau misalkan kurang blur, terus di titik-titik kuning ini adalah letak kita ganti-ganti objek untuk sinematiknya. Dan kalau untuk UI-nya sih menurut saya sama-sama user friendly. Dan di Samsung ini haptic feedback-nya lebih enak aja. Jadi kalau misalkan saya geser-geser seperti ini, tak-tek-tak-teknya itu geter-geternya itu kerasa nyaman. Di iPhone nggak terlalu kuat sih, masih enak Samsung menurut saya. Terus kalau di iPhone itu dia nggak ada menu more, jadi kita langsung time lapse di sini, slow mo, cinematic, video, jadi kayak langsung berjejer di sini. Sedangkan Samsung di sini cuma portrait, foto, video, abis itu more. Nah di more ini kita ada panorama, di iPhone juga ada panorama. Cuman yang nggak ada di iPhone adalah mode malam, karena mode malamnya iPhone itu kayak langsung auto detect di bagian sini ya. Kalau misalkan dia low light, dia langsung masuk ke mode malam. Terus abis itu nggak ada director view juga di iPhone, jadi director view itu kita bisa dual kamera dan teman-temannya. Terus slow mo dan super slow mo, ada mode pro juga. Terus portrait video. Nah portrait video ini di iPhone juga nggak ada ya. Dan yang kalian lihat ini sekarang kalau misalkan kondisinya backlight-nya. Jadi kalau misalkan muka saya ini nggak terlalu siluet, detailnya masih ada, berarti dia dan detailnya bagus ya. Terus awannya sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Jadi awannya ini ada teksturnya nggak sih? Ada ya? Dikit. Ya, dan dari tadi yang kalian dengarkan adalah mic dari Samsung dan juga iPhone. Oke, sekarang kita cobain yang lain lagi. Sekarang kita cobain untuk motret objek yang lain dan hasilnya sama juga ya. Di S22 Ultra itu kayak lebih di enhance, kontrasnya lebih dapet. Sementara iPhone kalau misalkan backlight dia agak keteteran, jadi objek rumahnya itu nggak terlalu terlihat. Tapi kalau di lensa zoom, iPhone menurut saya lebih bagus karena ada detail yang masih dapat. Sementara di Samsung seperti yang kalian lihat di loteng dan juga di jendela itu dia kayak langsung diitemin gitu. Dan kalau kita zoom sampai 15 kali, hasilnya menurut saya Samsung lebih oke sih ya. Dan ini baru 15 kali karena Samsung itu bisa sampai 100 kali. Cuman karena iPhone bentuknya 15 kali ya kita samakan aja di 15 kali. Sekarang kita cobain foto indoor. Jadi kemarin ketika saya antar anak saya untuk spa, hasilnya kira-kira seperti ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar lebih bagus mana. Kalau foto menurut saya entah kenapa mata saya lebih suka Samsung ya. Jadi kayak di enhance-nya itu lebih baik. Memang kalau secara real, secara natural iPhone 13 Pro Max itu realnya kayak gini. Jadi kondisinya bener-bener kayak gini. Sementara di Samsung kayak lebih diputihkan lagi, warna-warnanya lebih di pop up-kan lagi. Terus kalau kalian lihat indoor di sini ya, ada muka saya yang flat, sementara Samsung itu juga kontrasnya masih dapet. Di iPhone masih ada beberapa bagian yang terlihat ngeflare atau exposure-nya kayak nggak tepat gitu letaknya. Sekarang kita cobain untuk kamera depannya S22 Ultra yang sebelah kiri dan kanan adalah iPhone 13 Pro Max. Ciri khasnya iPhone kelihatan banget ya, jadi skin tone itu kayak lebih kuning apalagi kalau misalkan terkena cahaya kayak gini ya. Tuh, jadi skin tone-nya jadi lebih kuning. Cuman yang mendekati warna aslinya adalah Samsung. Kalau Samsung ya skin tone-nya memang kayak gitu. Kalau iPhone dari dulu emang kayak karakternya ya kuning-kuning seperti ini. Cuman di Samsung masih ada patah-patahnya. Jadi ini resolusinya sama-sama 4K 60 fps ya. Jadi seharusnya kalau 60 fps sih nggak ada stutter. Cuman kalau kalian bandingkan yang iPhone dan juga Samsung, iPhone itu lebih smooth. Tuh, ya. Saya gerak-gerak gini aja kelihatan tuh. Kayak ada kayak semacam jitter atau patah-patahnya. Terus kalau untuk field of view-nya kayaknya lebar iPhone ya. Jadi iPhone itu bisa kayak Samsung ini lebih ngezoom. Ini nggak sih? Ya. Sementara iPhone dia lebih ultra wide gitu untuk kamera selfie-nya. Dari volume kepala sampean mesti kan kata. Oh iya, headroom ya. Terus volume emang Gede kepala nih sampean lho. Di iPhone lho. Oh iya, iya benar-benar. Dan untuk mic-nya nanti akan digonta-ganti ya sama editor. Jadi mic-nya Samsung, mic-nya iPhone. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar juga untuk kualitas mic-nya bagusan mana. Oh, tapi bentar, untuk warnanya. Tapi kalau untuk warna ini ya, ini kan merah. Merahnya ini Lebih keluar Samsung. lebih keluar Samsung ya. Tapi warna aslinya iPhone gak sih? Warna asli nih. Oh iya. Iya. Kalau warna selain skin tone, warna aslinya itu ya ini ya, yang di iPhone. Cuman kalau di Samsung itu kayak di saturasinya kayak digedein lagi, jadi dia lebih merah gitu.
Cuman kalau dilihat ya bagus Samsung ya, karena kalau di iPhone yang natural emang ini kursinya udah bulat apa bahasa Indonesia? Udar. Dan sekarang kita cobain untuk kamera depannya kalau misalkan digunakan untuk jalan. Ini posisinya putrit seperti ini ya. Nah, coba sebentar, saya mau coba lihat autofokusnya cepat mana. Jadi kalau misalkan saya menghilang dari sini, habis itu saya ke sini. Set. Kayak sama aja ya, bentar. 1, 2, 3. Set. Sama aja menurut saya, sama-sama cepatnya untuk fokusnya ya. Iya, jadi sama-sama aja cepatnya. Cuman tadi kamera depannya belum kita coba untuk jalan. Mundur ya. Nah, jadi Ari yang jalan mundur, saya yang jalan maju ya. Kira-kira untuk stabilnya seperti ini. Cuman kalau posisi putrit seperti ini saya lebih suka Samsung ya. Kayaknya iPhone ini kayak terlalu ultrawide. Kalau ini pas ke posisi putrit terus skemanya seperti ini, saya lebih proper, lebih pas aja. Terus yang saya nggak suka dari iPhone itu skin tone saya jadi kayak mukanya kayak berminyak gitu. Tapi kalau di Samsung ini enggak, jadi lebih ganteng gitu ya. Jadi kalau misalkan siap mau diupload, menurut saya Samsung lebih oke sih ya. Cuman di mobil tadi itu kayak lebih smooth iPhone. Tapi kalau di sini kok kayak sama aja. Cuma nanti kita lihat lah ketika kita pindah ke komputer. Dan sekarang itu jam 5:30. Dari tadi hujannya nggak terang-terang. Saya mau cari spot foto agak susah. Jadi mungkin kita cari low light-nya aja ya sekarang. Sekarang itu jadi kalau misalkan low light ini pakai mode tanpa flash semuanya ya. Samsung S23 Ultra, S13 Pro Max tanpa flash. Terus di luar ini suara hujannya cukup lumayan. Jadi kalau misalkan mic-nya yang mana yang bisa meredam suara hujan di dalam mobil, berarti dia yang paling bagus. Menurut kalian bagusan yang mana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini saya pakai lampu dari mobil aja satu kayak gini. Cuman kalau misalkan mau low light lagi, nah kira-kira seperti ini. Jadi ini benar-benar yang nggak low light banget sih ya, nggak terlalu gelap banget. Cuman kalian bisa tulis juga di kolom komentar mana yang lebih bagus kalau misalkan keadaan cahayanya kira-kira seperti ini. Sekarang kita cobain untuk hasil low light-nya. Kalau menurut saya sih Samsung masih tetap lebih oke ya untuk low light ini. Ya kalau ditanya realnya kondisinya seperti apa, ya lebih gelap dari ini sebenarnya. Cuman masing-masing HP memiliki kayak fitur AI enhancement ketika low light. Tapi Samsung bisa membuat gambarnya itu lebih terlihat pop up, lebih terlihat natural dan lebih enak dipandang aja. Kayak contohnya bebek yang kalian lihat ini di Samsung kayak lebih enak untuk dimakan gitu ya. Kalau di iPhone 13 Pro Max dia lebih pudar. Jadi gorengnya itu kayak kurang gosong. Terus di lensa ultrawide-nya Samsung menurut saya juga lebih wide, terus juga lebih bagus gambarnya. Jadi kalau kalian lihat di bagian cafe, bagian atas itu warna coklatnya itu kayak lebih keluar. Walaupun sekali lagi untuk kondisi realnya ya seperti di gambarnya iPhone. Dan sekarang kita pakai kamera belakangnya 4K 60 fps tetap, jadi nggak saya cobain Full HD karena nanti akan saya upload ke 4K. Kira-kira seperti ini kalau misalkan kamera belakangnya ya. Saya nggak tahu gimana Ri, iPhone lebih gelap. iPhone lebih gelap tapi lebih tajam dan nggak ada noise-nya. Nggak ada noise. Tapi kalau Samsung sedikit noise. Dan biasanya iPhone itu memang menang videonya ya. Jadi videonya Samsung itu bakalan videonya iPhone itu akan smooth. Coba digerak-gerakan. Jadi kalau kalian lihat pasti ada kayak semacam jitter-jitternya di bagian Samsung ya. Terus nih banding-bandingin sekarang. Iya. Patah-patah. Coba nih. Coba fokusnya deh, gini saya fokus.
misal lo lagi ini saya fokus kan. Enggak. Yang Samsung enggak. iPhone fokus ya. Kok iPhone ono flicker ya? Lampu Iya. lo. Nah, jadi fokusnya nang kono, gue pindahin ya, auto fokusnya. iPhone flicker tadi. Oh, iya. Sama-sama smooth sih. Flicker bisa shutter speed. Ah. Kode-kode smooth aja pindah fokusnya. Cuma ya Samsung patah-patah. Dan yang kanan ini adalah kualitasnya S22 Ultra, yang kiri ini iPhone ya. iPhone jelas terlihat dia lebih gelap, cuman kalau masalah kayak flicker, lampu-lampu itu nggak flicker sama sekali, nggak kayak di Huawei P50 Pro yang kita bahas juga. Nah, kira-kira seperti ini. Cuman kalau kondisi aslinya ya, yang kayak nggak di over brightness atau nggak ditambah-tambahin tuh ya iPhone ini. Jadi gelapnya kira-kira seperti ini. Cuman kalau orang, ya kalau saya sih lebih suka Samsung ya, karena kayak langsung jelas terang gitu kan. Nah, seperti ini. Kalau di mata saya lihat ini malah iPhone ini kayak nggak kelihatan sama sekali. Jadi saya siluet banget. Sementara di Samsung ini masih detail muka saya, jerawat-jerawatnya itu masih ada. Kalau di iPhone langsung gelap gitu aja, jadi kayak siluet gitu. Terus kalau misalkan jalan atau puter-puter seperti ini ya, Samsung belakangnya masih ada patah-patahnya. Jadi kalau kalian lihat tuh kayak ada jitternya. Cuman untuk objeknya atau sayanya itu nggak patah-patah, cuman bagian belakang aja yang patah. Sementara iPhone lancar-lancar aja, cuman dia kurang terang aja sih. Oke, jadi cukup segitu aja komparasi antara iPhone 13 Pro Max dan juga Samsung Galaxy S22 Ultra. Menurut kalian gimana? Mana yang lebih baik? Karena kalau menurut saya sih kamera itu perkara selera ya. Jadi warna, skin tone itu setiap orang punya preferensi masing-masing. Kalau menurut saya di beberapa skenario saya lebih prefer Samsung, tapi kalau untuk video entah kenapa walaupun kualitasnya masih agak menang Samsung di beberapa kondisi, cuman untuk starter Samsung masih agak starter. Jadi iPhone 13 Pro Max ini lebih mulus dan lebih smooth aja kalau digunakan untuk video. Tapi itu pendapat pribadi saya. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.